Jadi pada dasarnya memang bumi kita itu tidak bulat, jadi bentuknya mirip telur, gitu ya, kalau versi dari Atlantis Research. Daerah yang disembunyikan itu tidak gampang dilihat, bahkan dari atas pun tidak gampang melihatnya. Jadi, tapi kadang-kadang dari ketinggian tertentu malah kelihatan, tapi lebih tinggi lagi malah hilang lagi. Ini pernah kita coba dari Gunung Batu yang ada di daerah timur Cibubur. Jadi ada satu bukit yang kalau kita dari kejauhan bentuknya tajam banget, itu dideketin ternyata malah bentuknya malah jadi nggak tajam gitu kan. Waktu kita naik ke atas itu kira-kira mendekati, ya belum belum sampai puncak ya malahan. Kalau dari puncak malah nggak kelihatan lagi. Jadi itu kelihatan bahwa ada satu garis di atas, di kejauhan, kita lihat di kejauhan gitu. Garis itu kelihatan bahwa di sini ada awan, ada awan, ada awan, di sini juga ada awan gitu, di bawah dan di atasnya ada awan. Tapi awan yang pas di garis itu kepotong. Jadi kayak bentuk garis. Jadi yang di sini itu kepotong lurus gitu, yang dari bawah juga kepotong lurus gitu. Itu artinya kan ada wilayah di sana yang sebenarnya itu layar. Dari sekian garis itu ke bawah itu adalah layar yang kita perhatikan gitu. Waktu itu kita mengamati ada berempat ya. Jadi kalau makin tinggi nggak kelihatan, ke bawah nggak kelihatan lagi. Itu saya juga kurang mengerti kenapa bisa begitu. Jadi harus ada koordinat yang tepat, ketinggian yang tepat baru bisa kelihatan. Begitu juga pada saat kita mengamati Jakarta dari ketinggian tertentu, rata-rata dari lantai 36 ya, itu akan kelihatan jelas. Tapi naik di lantai 38, 39 nggak kelihatan, dari bawah juga nggak kelihatan. Jadi memang ada daerah yang disembunyikan dan itu mencakup daerah yang sangat luas dan lokasi tersebut memang tidak mudah untuk kita datengin dan itu luas sekali. Tapi paling tidak kita bisa mengamati dengan beberapa hal yang sudah pernah saya ceritakan waktu itu dengan menggunakan kompas atau mengamati matahari. Karena gerakan matahari pasti aneh ketika melewati daerah-daerah seperti itu. Candi itu dalam bahasa Sanskerta, tulisannya kan kalau dicerak kita bacanya Syandi, Pak. Syandi itu artinya kode kan. Jadi di situ adalah kode untuk kita mencari sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang lebih, sesuatu yang disembunyikan di belakang sandi tersebut apa gitu loh. Ada kodenya di situ salah satunya. Dan kode itu tentu saja tidak di seluruh relief, tapi kalau kita bisa mengurut reliefnya ya iya. Tapi kalau dimonopoli bahwa itu artinya apa ya terserah, tapi saya tidak percaya dengan arti yang sudah ditemukan oleh banyak orang. Kita punya cara sendiri untuk membaca relief tersebut. Yang biasanya yang namanya kode itu kan tersimpannya di tempat yang jarang didatangin orang, pertama itu. Dan gambar tersebut biasanya pasti dilewatin orang. Dan biasanya kalau orang foto-foto, justru bangunan itu justru tidak terfoto. Jadi setelah kita memfoto satu persatu relief yang ada di candi tersebut, maka kita kemudian mencari foto detail yang ada yang difoto oleh para orang-orang yang katanya sudah sedang meneliti candi tersebut, yang dilewatkan gambar yang mana. Itu dulu, yang pertama. Nah, ketika ketemu gambar yang dilewatkan oleh semua orang, berarti gambar tersebutlah yang harusnya kita teliti lebih dalam. Gitu. Terus kemudian langkah berikutnya kalau tidak ngerti ya nanya pada nenek moyang. Karena kadang-kadang kita memfoto satu tempat itu misalkan kita memfoto 5 gitu, jebret sampai 5 gitu. Sampai rumah kadang-kadang nambah jadi 10. Itu pernah. 5 gambar tambahan ini kan bukan kita yang memfotokan. Ini pasti ada titipan pesan gitu kan. Itu file yang nambah itulah yang kita pertanyakan biasanya. Karena kita biasanya mencatat benar bahwa kita hari ini memfoto berapa sih gitu. Tuh itu kita urut. Jadi ini yang kita foto ini tiba-tiba muncul gambar lain lah, itu yang harus kita ini. Ini menunjukkan ada beberapa orang yang terbang dan ada sesuatu yang dia pakai untuk terbang. Ini hampir kalau kita lihat ceritanya itu kan hampir sama dengan cerita yang di sana yang di luar ya tentang permadani terbang. Ada satu teknologi yang dimiliki nenek moyang kita dulu untuk bisa mengangkasa gitu, dan ini berarti bukan satu cerita asal cerita, pasti ada dasarnya untuk seperti itu. Karena buktinya ketika ada relief kuda terbang, ternyata ada kuda terbang beneran yang terbang di atas KPU. Ada banyak bintang, ditunjukkan sebagai suatu benda yang bercahaya, dan itu ada banyak gitu loh masalahnya.
Sehingga kita harus pintar memilih yang mana sih yang harus kita pilih yang bisa mengarahkan kita menuju ke tempat yang dikatakan Wonderland tadi gitu. Jadi ada beberapa petunjuknya sebenarnya untuk di situ. Cuman ini tidak bisa kita ungkap karena memang bagian detailnya kan ini tidak bisa kita ceritakan di sini gitu. Tapi ada paling tidak di Borobudur itu dan kita waktu itu sudah mencoba bahkan bawa pleret sampai bisa ke sana. bukan hanya jalan kaki, bawa mobil, masuk laut dan menghilang, itu balik lagi. Petunjuk tersebut tidak gampang dilihat oleh orang yang awam ya. Jadi harus mengerti cara melihatnya juga, tidak asal. Dan nanti ada banyak, jadi harus bisa bedain yang mana sebenarnya yang merupakan lintang panjer itu yang mana gitu. Yang pertama kan kita selalu melihat apa yang diabaikan orang, itu dulu. Terus yang kedua, ketika kita memfoto daerah yang tidak kita foto tapi tetap muncul di foto kita apa, itu kan. Terus yang berikutnya kan kita bertanya kepada kepada yang bisa ditanya. Nah kebetulan waktu itu zaman tersebut kita masih ada 2 orang yang bisa ditanya. Salah satunya Bapak Plaret Wiryodikarso yang ada di Jogja sama yang Kati yang di Gemolong waktu itu. Kirap yang diajarkan di Pamenang. Jadi di sini ada satu kayu yang disanggarkan gitu ketika pada saat kirap di dekat amoksanya Sri Adi Joyoboyo. Nah di situ itu yang saya perhatikan di situ adalah bentuk ronceannya itu. Bentuk ronceannya itu kan menunjukkan seperti sesuatu yang mengalun panjang gitu loh, seperti yang dikatakan Sri Adi Joyoboyo besok kalau sudah ada lintang kemukus gitu kan, yang dowo ngalu-alu gitu. Nah di sini menunjukkan bahwa ada peringatan dari beliau bahwa akan ada loh ini nanti, dan itu kalau ada berarti nanti salah satu dari keluarga beliau, karena berarti kan ranting itu dari pohon dekat situ ya, yang waktu itu diambil dan dikirap dari situ. Ranting dari salah satu di sini, ketika masih masuk dalam kerabat beliau, itu akan muncul bersamaan dengan itu gitu. Dan salah satu keluarga beliau yang paling bungsu itu kan memang menguasai Keraton Selatan, dan itu yang akan muncul dengan pertanda seperti yang ditunjukkan di situ gitu. Penamaan galaksi tersebut itu, tapi paling tidak dalam galaksi itu hanya menunjukkan bahwa kita sudah pernah ngasih nama galaksi tersebut dari lama. Dan saya juga pernah mendengar cerita nama tersebut dari yang buyut saya. Bapak Barat waktu cerita ke saya dari yang buyutnya beliau juga sudah pernah diceritakan nama tersebut. Jadi itu bukan nama baru. Artinya apa? Memang nenek moyang kita sudah mengenal sampai ke sana. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita hanya mengenal bintang dan semua yang kelihatan di atas dinamakan bintang, itu tidak benar. Karena memang kita ada beberapa penamaan, tapi mungkin bukan di saat ini kita jelaskan secara urut-urutan. Jadi kita ada sih nama galaksi itu apa? Itu ada di bahasa Sanskerta dan sebagainya itu ada. Tapi paling tidak nenek moyang kita kasih nama juga kok gitu loh. Jadi padahal kan melihat galaksi itu tidak gampang Pak. Ke malam hari aja walaupun kondisi langit cerah itu belum tentu bisa kelihatan kan. Tapi paling tidak nenek moyang kita sudah bisa memberi nama dan bisa memberi bentuk gitu loh. Itu yang jelas kelihatan. Jadi bukan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sudah pernah pencapaian yang pernah dicapai nenek moyang kita sampai mengenali itu, gitu, paling tidak begitu. Salah satu cerita yang ditampilkan harusnya dalam cerita Bambang Parikenan, terus turunnya hari, mulai adanya penamaan hari-hari, ada penamaan bulan dan sebagainya. Karena bulan-bulan, kalau penamaan hari mungkin sampai dengan hari ini masih bisa terjaga ya, tapi kalau penamaan bulan ternyata saat ini sudah diganti-ganti. Jadi itu ada di lakon cerita di zaman Bambang Parikenan ke atas. Cerita tentang Taman Mayakoco itu kan dulu pada saat zaman Prabu Arjuna Sosrobau, zaman Arjuna Sosrobau itu kan memerintahkan patihnya Patih Suwondo untuk membawa Taman Mayakoco dari Kaendran ke bumi. Kemudian dilakukan dengan bantuan Aji Condobirowo, atau sebenarnya
yang waktu itu namanya masih kan per zaman dia berubah nama ya. Jadi itu yang berhasil menggeser, jadi memindahkan Taman Merokoco dari Kaendran ke bumi. Jadi artinya cerita itu saat ini dianggap mitos, tapi kalau bagi kita, ini kita cari di mana sebenarnya Taman Merokoco itu sebenarnya disembunyikan. Karena kalau kita lihat ada 3 peringatan di sini, dari mulai Babat Monomarto, itu kan juga disebutnya Indraprasto, karena yang bangun juga Betara Indra. Taman Merokoco juga dekat dari Kaendran, dibawa turun, dan sebagainya itu. Jadi beberapa cerita ini menunjukkan memang semuanya dari Kaendran gitu yang ini, dan ini adalah lokasi yang disembunyikan dan pernah dibuka. Indraprasta pernah dibuka pada zaman Pendowo dan saat ini ditutup lagi gitu kan. Kita cari, ya itulah yang dikatakan Wonderland, itu yang dikatakan Atlantis. Proses pemindahan Taman Merokoco itu kan zaman Prabu Arjuna Sosrobau, jadi sudah ada kerajaan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.